Oh maaf, itu ada yang poin 3 itu sedikit terlewat, itu memasukkan sendok ya ke mulut saat anak kejang, memasukkan sendok ke mulut saat anak kejang. Oh iya. Agar tidak tergigit. Jadi pertanyaan pertama, kompres dengan air es dapat menurunkan demam. Yang kedua, kopi dapat mencegah kejang pada anak, itu mitos atau fakta. Dan yang ketiga, masukkan sendok berisi kopi ke mulut saat anak kejang agar lidah tidak tergigit. Nah, itu mitos atau fakta. Silakan Sobat Live. Sendok berisi kopi pakai air dingin. Langsung manjur. Jadi, silakan Sobat Live, masih boleh berpartisipasi. Kita tunggu berapa lama lagi, Mas Surya? Apakah sudah semua? 30 detik ya, Dok. Ini masih berjalan. Oke. Ya. Oke. Ini kalau jawabannya udah betul semua, Sobat Live, berarti sudah tercapai ya tujuan edukasinya. Udah bisa langsung bagi-bagi door prize. Ada yang salah klik, Dok, jawabannya? Nggak apa-apa, dianulir. Yang penting tahu jawabannya yang betul nanti ya saat dibahas oleh Dr. Sheila. Udah 30 detik belum ya? Jangan nomor 2 ini nanti ada pertanyaan, kopinya kopi apa? Kopi susu Apakah americano? harus spesifik ya? Harus spesifik. Oke. Masih mau ditunggu atau mau ditutup? Oke, kita tutup ya, Dok. Kita tutup ya. Tutup ya, kita endpoint dulu ya. Kelihatan untuk share result-nya? Resultnya kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Share result. Kelihatan nggak ya, Mas ya? Kelihatan sekarang. Udah. Saya mau lihat. Sebentar. Ya, oke, Dok. Bisa dilanjut. Halo, gimana? Bisa dilanjut, Dok. Oke, lanjutin aja ya. Jadi untuk yang kompres dengan air es ini dari 45 peserta, jadi 64% ini bilang kalau kompres dengan air es bisa menurunkan demam. Dari yang 36% masih, yang 35% mitos dan satu yang menjawab fakta. Yang mitos dulu deh. Boleh salah satu, boleh unmute untuk share kenapa menurut Sobat Live ini merupakan mitos. Ada yang mau berbagi pendapat? Silakan. Nah, jawaban dulu jawabannya Mas ya, Dok. Jadi kita langsung ini aja ya, kita bahas langsung aja. Sebentar, ini nyalangin ini gimana ya? Saya kira Sobat Live sudah tahu belum kenapa kompres dengan air es dapat menurunkan demam ternyata merupakan mitos. Ya, mohon maaf dokternya agak gaptek ya. Jadi kembali lagi,
kompres dengan ARS itu sebenarnya adalah mitos. Jadi tadi ada beberapa yang masih bingung dengan kompres air es atau dengan air hangat. Mungkin kalau untuk mungkin yang kita pikirkan ya, kalau misalnya tadi kayak kata Dokter Yosi, kalau misalnya dikasih demam, dikasih panas, dilawan sama dingin langsung turun. Tapi tubuh kita tuh kerjanya nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kasih dengan air es, jadi pada saat kita demam itu sebenarnya mungkin ibu bapak pernah pegang ya pas lagi mau demam itu kadang suka bilang, kok anak saya tangannya dingin ya, karena begitulah cara tubuh kita bekerja gitu. Jadi dengan kalau misalnya terjadi sesuatu, ada setting di dalam otak kita yang mengirimkan sinyal kalau kita perlu menaikkan suhu tubuh, itu biasanya ada bagian-bagian tubuh yang jadi lebih dingin gitu. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang berusaha untuk menaikkan suhu tubuh kita. Nah, pada saat kita demam, kalau misalnya diturunkan dengan ARS, mungkin pada awalnya turunnya cepat. Tapi karena dingin, dia tetap lagi sinyalnya itu harus naikin suhu tubuh lagi gitu. Jadi nanti akan kembali naik. Jadi yang direkomendasikan adalah dengan air hangat. Jadi air suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu artinya kalau kita masukin tangan rasanya nggak kerasa dingin, nggak kerasa hangat gitu. Jadi netral dengan suhu tubuh kita. Kalau diturunkan pelan-pelan, jadi kita akan mengirimkan sinyal ke otak kalau suhu tubuh ini udah normal. Dia udah bisa menghentikan proses-proses yang untuk menaikkan suhu tubuh gitu. Kalau misalnya dengan air es, jadinya nanti cenderung mungkin turun sebentar, habis itu kayaknya agak dingin, tapi habis itu nanti mungkin naik bisa demam lebih tinggi gitu. Jadi yang benar itu adalah kompres dengan air hangat ya. Oke. Untuk soal polling yang kedua, Dok. Soal polling kedua, bentar. Kita bahas ini dulu ya, Dok, nanti kalau nyambung sama materi. Sesuai dengan materinya, Dok ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya ada demam, tadi disebutkan berikan penurunan panas bila suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya suhu anak meningkat di atas 38, mulai berikan penurunan panas. Penurunan panas macam-macam, nanti kita bahas di belakang juga ya. Kemudian berikan cukup cairan sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi pemberian cairan ini sesuai dengan berat badan si anak sebenarnya. Jadi mungkin sekitar 1 cc per kilo. Jadi akan bervariasi tergantung dari kebutuhan anak. Jadi mungkin kalau anak yang berat 10 kilo, kira-kira perlu 1 liter air lah sehari. Dalam bentuk berbagai cairan, dari air putih, kemudian bisa kuah sup, dan lain-lain. Jadi nggak harus air putih semua. Kemudian ini juga tadi yang kita bahas ya, berikan kompres hangat atau suam-suam kuku. Jadi supaya kita menurunkan demamnya, mungkin perlu waktu agak lebih lama, tapi nanti nggak ada efek rebound, jadi turun sebentar kemudian naik lebih tinggi. Terus jangan berikan pakaian yang terlalu tebal. Ini juga salah satu biasanya kalau misalnya lagi demam malah sengaja ini pakaian yang tebal-tebal biar keringetan. Padahal sebenarnya kalau terlalu tebal malah nambah menaikkan suhu tubuhnya lagi gitu, malah tidak baik gitu ya. Nah, kemudian cara memberikan kompres. Kompres itu dengan air hangat tadi. Kompres itu bisa diberikan dengan diusap dengan lap atau sponge gitu, bisa di seluruh tubuh, bisa dikompreskan di seluruh tubuh, atau misalnya pada daerah-daerah yang dilalui oleh pembuluh darah besar, misalnya kayak di bagian leher atau di bagian ketiak, di pangkal paha, itu ada pembuluh darah besar yang lewat situ, jadi akan lebih cepat untuk menurunkan demam. Nah, biasanya suhunya sendiri akan mulai turun mungkin sekitar 30-45 menit setelah dikompres. Kemudian kita juga tidak boleh menggunakan alkohol, karena alkohol ini dapat terserap di kulit, kemudian bisa terhirup dan dapat menimbulkan koma, jadi berbahaya ya. Kemudian ini tadi penurun panas, jadi kalau misalnya ada demam di atas 38, ini adalah beberapa penurun panas yang bisa diberikan. Misalnya paracetamol. Paracetamol ini adalah penurun panas yang paling aman. Jadi bisa untuk menurunkan demam, bisa juga sebagai anti nyeri. Dia kerjanya sebagai antipiretik dan analgetik. Antipiretik itu artinya anti demam. Kalau analgetik itu adalah anti nyeri. Jadi kalau misalnya anak nggak demam, tapi misalnya lagi ada yang sakit gigi atau sakit kepala, itu bisa diberikan paracetamol. Jadi nggak cuma untuk penurun demam. Kemudian ini dosisnya ya di atas sekitar segini, antara 10-15 mg per kilo. Jadi kalau sekarang itu kan sediaan banyak ya Bu ya, jadi bisa dilihat disesuaikan. Tapi biasanya ada usianya, misalnya untuk di bawah 2 tahun biasanya dalam bentuk drop kebanyakan. Kemudian untuk anak umur sekitar biasanya batasnya 2-6, di atas 6 tahun seperti itu, menyesuaikan dari usia.
Tapi kalau misalnya ibu mungkin pergi ke dokter, dosisnya agak beda, jangan bingung karena dokter anak biasanya menghitung dosis berdasarkan berat badan. Jadi kalau misalnya kebetulan anaknya umurnya misalnya baru 4 tahun, tapi berat badannya memang lebih dari standar rata-rata anak umur 4 tahun, mungkin dosisnya akan lebih tinggi gitu, karena kita menyesuaikan dengan berat badan si anak. Kadang-kadang pemberian obat tidak sesuai dengan dosisnya, mungkin karena kalau biasanya kan orang tua kan lihatnya dari ini ya Bu ya, dari leafletnya seperti itu, umur segini dikasihnya berapa mili ini. Kalau misalnya si anaknya beratnya lebih dari itu, mungkin jadinya nggak efektif. Jadi kalau dikasih obat, kok nggak turun-turun ya demamnya, mungkin karena dosisnya kurang, bisa dari situ juga. Nah, ini keuntungannya paracetamol ini bisa diberikan kapan saja, jadi nggak harus menunggu anaknya sudah makan. Karena anak kan kalau lagi demam itu kan anaknya nggak mau makan ya. Jadi kalau misalnya pakai paracetamol, keuntungannya kita bisa kasih kapan aja, nggak harus anaknya makan dulu dan bisa diulang. Jadi ini sebenarnya bisa diulangnya cukup sering, mungkin sekitar 4-5 kali sehari. Kemudian untuk efek sampingnya ini sebenarnya jarang sekali terjadi ya, bisa ada hipersensitivitas seperti ini, tapi selama ini jarang sekali sampai ada kasus-kasus seperti ini. Jadi ini relatif aman kalau paracetamol. Ibuprofen satu lagi ini mungkin efeknya bisa agak lebih kuat, cuma lebih beresiko juga. Jadi kalau ibuprofen ini fungsinya juga sebenarnya adalah obat NSAID, jadi sebuah obat anti radang non steroid yang kalau untuk rekomendasinya sih yang aman di atas untuk bayi di atas 6 bulan, kemudian harus diberikan sesudah makan. Jadi karena efek samping dari ibuprofen sendiri itu bisa mengiritasi lambung. Jadi kalau misalnya anak belum makan dikasih ibuprofen, ada kemungkinan bisa ada nyeri perut. Kemudian bisa menimbulkan diare, mual, muntah seperti itu. Jadi kalau untuk yang kasus-kasus yang mungkin belum pernah dikasih obat panas sama sekali, pertama kali demam seperti itu, yang paling aman adalah sebenarnya yang awal paracetamol dulu. Kemudian satu lagi untuk kasus-kasus misalnya pada demam berdarah seperti itu yang trombositnya turun sekali, ibuprofen juga bisa meningkatkan risiko perdarahan. Jadi biasanya yang diberikan itu paracetamol. Ya. Nah, ini tadi kopi dapat mencegah kejang pada anak. Ini saya bisa lihat polanya lagi. Oh ya. Tadi jawabannya gimana ya? Sebagian besar udah jawabnya mitos ya. Oke, kita lihat. Jadi jawabannya ini adalah mitos ya. Jadi kopi tidak direkomendasikan untuk diberikan pada anak, apalagi pada saat kejang. Jadi ada yang nggak lagi, mungkin ada resiko kejang, kemudian dia kakaknya kejang seperti itu, terus biasanya nih sama kebanyakan sih sama kakek neneknya ya, mungkin diberikan kopi supaya ini biar anaknya nggak kejang, jadi dikasih kopi gitu. Kopi sendiri nggak direkomendasikan untuk anak-anak. Apalagi ada juga yang dikasihnya lagi kejang, dikasih itu mau lebih bahaya lagi. Jadi bisa ada resiko tersedak kalau seperti itu. Jadi jangan diberikan kopi. Nah, ini satu lagi. Masukkan sendok ke mulut pada saat anak kejang agar lidah tidak tergigit. Coba kita lihat pollingnya. Di pollingnya, wah sebagian besar malah fakta ya. Sebenarnya coba kita lihat. Jadi 62% jawabnya fakta. Kita lihat. Ini juga nggak boleh ya Bapak Ibu. Jadi pada saat anak kejang, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut. Kalau sendok yang dimasukin ke mulut, kadang-kadang kalau misalnya saking keras, dia gigit saking kerasnya, mungkin ada resiko giginya malah bisa patah kalau seperti itu. Terus kalau misalnya masukin benda-benda yang lain, ada resiko tersedak. Jadi pada saat anak kejang, jangan masukkan apapun di dalam mulut anak, karena beresiko ya.